barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di siang hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu via Zoom dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu agama. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Tema yang akan kita angkat di siang hari ini di ujung tahun ya, temanya tentang polemik akidah di penghujung tahun. Apa yang jadi polemik akidah kaum muslimin di penghujung tahun? Di antaranya ada suatu hari ya yang biasa dirayakan di hari tersebut, dan itu rutin setiap tahunnya di penghujung tahun ya. Dan kita akan lihat beberapa hari lagi ya, dalam hitungan hari ya, menyaksikan ya mungkin perayaan besar, perayaan yang dilangsungkan secara masif oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk di negara kita yang kita cintai, di negara Indonesia ini, yakni perayaan menyambut tahun baru Masehi. Ini yang menjadi polemik yang akan kita bahas di siang hari ini. Yang mana perayaan tahun baru ini, perayaan tahun baru Masehi ini, ya, secara rutin setiap tahunnya di penghujung tahun itu disambut dan dimeriahkan dengan berbagai macam acara dan kemeriahan, baik oleh masyarakat desaan sampai perkotaan. Semua sibuk menunggu datangnya perayaan tahun baru Masehi dan sibuk bagi mereka untuk mempersiapkan, untuk memeriahkan acara malam tersebut. Ketahuilah bahwasanya perayaan tahun baru Masehi ini memiliki sejarah yang panjang, memiliki sejarah yang panjang. Dan banyak di antara orang-orang yang ikut merayakan perayaan tahun baru tersebut tidak mengetahui kapan pertama kali acara tersebut diadakan, dan juga apa yang melatar belakangi mengapa hari raya tahun baru Masehi tersebut dirayakan. Jamaah rahimakumullah, kegiatan perayaan tahun baru ini merupakan pesta warisan dari masa lalu yang dahulu dirayakan oleh orang-orang Romawi. Ya, orang-orang Romawi ini pertama kali yang merayakan perayaan tahun baru Masehi. Dan mereka, yakni orang-orang Romawi ini, mendedikasikan hari yang istimewa ini, tahun baru ini, untuk seseorang dewa yang bernama Janus. Mereka memiliki dewa, dewa mereka bernama Janus, the god of gates, ya, doors and the beginning. Siapakah Janus? Siapakah dewa Janus? Ya, yang dimana orang-orang ramai menyembahnya. Dewa Janus adalah seorang dewa yang memiliki dua wajah. Jadi Janus ternyata seorang dewa, coba. Nah, dewa tersebut memiliki dua wajah. Satu wajah menatap ke depan, kemudian satu wajah lagi menatap ke belakang. Nah, dewa Janus ini memiliki filosofi bagi orang-orang Romawi. Ya, di antaranya filosofinya yakni masa depan dan masa lalu. Ya, layaknya momen pergantian tahun. Ada tahun lalu, ya ada tahun yang baru. Maka perayaan ini atau perayaan tahun baru Masehi ini orang-orang Romawi persembahkan untuk dewa mereka, yaitu dewa Janus. Dan fakta ini menyimpulkan bahwa perayaan tahun baru Masehi ini sama sekali tidak berasal dari budaya kaum muslimin, bukan dari kaum muslimin, ya Pak. Gak ada kaum muslim itu tidak ada tahun baru. Ya. Maka pesta tahun baru Masehi pertama kali dirayakan orang-orang kafir, yaitu orang-orang Romawi, yang notabene-nya masyarakat paganis Romawi. Masyarakat paganis itu masyarakat di mana mereka menyembah
dewa-dewa, menyembah alam. Nah, ini paganis. Mereka percaya banyak Tuhan, banyaknya dewa. Jadi ini bukan termasuk perayaan kaum muslimin. Dan jemaah rahimakumullah, acara ini ya terus dirayakan oleh masyarakat modern dewasa ini, ya, termasuk di zaman sekarang. Apalagi ada Gen Z, ya. Para Gen Z, masya Allah ya, mereka sangat bersemangat mungkin ya untuk menyiapkan perayaan tahun baru ini. Walaupun mereka semua tidak mengetahui spirit ibadah paganisme adalah latar belakang diadakan acara ini. Ya. Dan mereka menyemarakan acara tahun baru ini dengan berbagai macam permainan. Ya. Ada yang menikmati indahnya langit dengan semarak, ya, cahaya kembang api, dan sebagainya. Ada yang bakar-bakaran, ya, bakar ayam, bakar ikan, dan sebagainya. Ya. Dan jemaah rahimakumullah, turut merayakan tahun baru Masehi ini, maka kata para ulama, statusnya itu sama dengan merayakan hari rayanya orang kafir. Saya ulangi ya, kata para ulama, turut merayakan tahun baru, statusnya sama dengan merayakan hari raya orang kafir. Dan ini hukumnya haram. Haram di sini ya terlarang, dosa. Maka barang siapa kaum muslimin yang turut serta merayakan perayaan tahun baru, para ulama sepakat, maka dia telah berbuat sesuatu yang terlarang dalam agama dan dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara alasannya yang pertama kata para ulama, yakni turut merayakan tahun baru itu sama dengan mereka meniru kebiasaan orang-orang kafir. Ya, jadi kalau kita ikut merayakan pesta tahun baru, ya, kemudian meniru kebiasaan mereka dalam merayakan pesta-pesta tersebut, maka Nabi SAW melarang kita untuk meniru kebiasaan orang-orang kafir. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Barang siapa yang meniru, barang siapa yang menyerupai, ya, suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Maka hati-hati jemaah. Kalau kita meniru mereka, orang-orang kafir, dan merayakan tahun barunya, kita juga menyerupai, turut serta memeriahkan acara tersebut, maka dikhawatirkan kita masuk di dalam hadis ini. Dan hadis ini sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Kemudian ada riwayat dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Man bana bi ardil musyrikin wa sana'a nairuzihim wa mahrajanatihim wa tashabaha bihim hatta yamut khasara fi yaumil qiyam." Ya. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, barang siapa yang tinggal di negeri kafir, ya, kemudian ikut merayakan Nairus dan Mihrojan. Ya, Nairus dan Mihrojan ini hari rayanya orang Majusi. Hari rayanya orang Majusi. Kemudian kata Abdullah bin Amr, dan meniru ya kebiasaan mereka ikut merayakannya sampai mati, maka dia menjadi orang yang khosaro, merugi pada hari kiamat. Maka hati-hati jemaah, jangan sampai kita latah. Kadang-kadang kita sukanya latah, ya, plagiat, ya, ikut perayaan orang kafir, ya, ikut mungkin gaya rambutnya orang-orang kafir dan sebagainya, cara berpakaian orang kafir, sampai tahun barunya pun ikut merayakannya. Maka hati-hati, ada ancaman dari Nabi SAW, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru-niru atau menyerupai orang kafir, maka ia termasuk golongan mereka. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, mengikuti hari raya mereka, yaitu termasuk bentuk loyalitas dan menampakkan ya, rasa cinta kepada mereka. Bahaya nih jemaah. Jadi kalau kita ikut turut serta merayakan tahun baru, memeriahkan tahun baru, menghidupkan malam tersebut, maka kata para ulama, hati-hati. Ini termasuk bentuk loyalitas dan menampakkan rasa cinta kepada orang-orang kafir. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjadikan mereka sebagai kekasih.
ya. Dan juga melarang kita untuk memberikan loyalitas kepada mereka. Nah, ini bab wala wal barok, ya, bab tentang loyalitas dan berlepas diri. Harusnya loyalitas kita itu kepada kaum muslimin, tidak diberikan loyalitas kita ini kepada orang-orang kafir. Begitu juga kecintaan kita berikan kepada orang-orang muslimin. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat pertama, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku. Di sini yang dimaksud adalah Allah. Jangan kalian mengambil musuh Allah dan musuhmu menjadi teman-teman setia. Jangan, ya. Ya. Yang kamu sampaikan kepada mereka rahasia, ya. Karena rasa kasih sayangmu, padahal sesungguhnya mereka telah kufur kepada kebenaran yang datang kepada. Ya. Oleh karenanya, kata para ulama, dari ayat ini maka kita hendaknya ya bisa menanamkan di benak kita bahwa dilarang dalam syariat kita loyal dan memberikan rasa cinta pada orang-orang kafir. Sebaliknya, loyalitas tersebut dan rasa cinta tersebut harusnya kita berikan pada kaum muslimin, sama muslim. Ya, ini alasan yang kedua. Kemudian jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alasan yang ketiga, hari raya tahun baru itu merupakan bagian dari agama dan doktrin keyakinan, doktrin akidah, maka hati-hati jamaah. Jadi bukan sekedar perayaan pesta pora, tidak. Namun kata para ulama, di antara alasannya, hari raya, yakni hari raya tahun baru Masehi, ini merupakan bagian dari agama mereka, ya, dan doktrin akidah mereka. Bukan hanya semata-mata perkara dunia dan hiburan saja, enggak. Oleh karenanya ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, hijrah dari Mekah ke kota Madinah, ya, Nabi mendapati penduduk kota Madinah tersebut sedang merayakan 2 hari raya. Ya, begitu Nabi hijrah sampai kota Madinah, Nabi mendapati penduduk kota Madinah sedang merayakan 2 hari raya, ya, yaitu hari raya Nairus dan Mi'rajan namanya. Kemudian beliau bersabda di hadapan penduduk Madinah, "Qadimtu 'alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima." Ya, saya mendatangi kalian ke kota Madinah ini dan ternyata kalian memiliki 2 hari raya yang kalian rayakan sekarang. Kemudian Nabi mengatakan, "Innallaha azza wa jal abdalakum bihima khairan minhuma." Ya. Padahal Allah telah menggantikan 2 hari yang terbaik untuk kalian dibandingkan 2 hari raya yang kalian rayakan sekarang. Allah telah gantikan yang lebih baik daripada 2 hari raya yang kalian rayakan. Maka Nabi mengatakan, Yaumul Fitr wa Yaumun Nahar. 2 hari raya tersebut adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya. Ada seng-seng sawah tapi situ Jakarta Selatan. Baik. Suara saya bisa terdengar jelas ya, Mas? Baik, saya lanjutkan ya. Baik, jamaah rahimakumullah, perayaan hari raya Nairus dan Mi'rajan ini yang dirayakan oleh penduduk kota Madinah ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, isinya itu hanya bermain-main saja, bermain-main, makan-makan dan sebagainya. Sama sekali tidak ada perayaan atau unsur ritual di sana. Hanya makan-makan saja, biasa. Ya. Jadi tidak ada sama sekali ya unsur ritual peribadatan sebagaimana yang dilakukan orang-orang Majusi yang merupakan sumber asli 2 perayaan ini. Jadi hari raya Nairuz dan Mi'rajan ini yang dirayakan penduduk Madinah ketika itu adalah aslinya perayaan orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi adalah orang-orang kafir. Mereka adalah menyembah api. Ini akidah orang-orang Majusi. Namun mengingat 2 hari raya tersebut adalah perayaan orang-orang kafir, maka Nabi SAW melarangnya. Maka sebagai gantinya Allah berikan 2 hari raya terbaik, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha.
Oleh karenanya kata para ulama, ya, turut bergembira ya dengan perayaan orang-orang kafir, ya, yaitu perayaan tahun baru Masehi, meskipun mungkin hanya bermain-main ya, tanpa mengikuti ritual keagamaannya, maka termasuk perbuatan yang terlarang, dan apabila nekat melakukannya, maka bisa menyebabkan dirinya berdosa. Ya. Kenapa? Karena turut mensukseskan acara tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian ya, 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Ya. Jemaah rahimakumullah. Adapun yang keempat, alasan yang keempat, bahwasanya Allah berfirman dan menceritakan keadaan ibadur rahman. Ibadur rahman itu hamba Allah pilihan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina la yashhaduna zur, ya, dan orang-orang yang tidak turut dalam kegiatan az-zur. Jadi kalau kita termasuk hamba pilihan Allah, maka di antara hamba-hamba pilihan Allah, walladzina la yashhaduna zur, yaitu orang-orang yang tidak turut serta di dalam kegiatan az-zur. Ini bahasa Al-Qur'an jemaah, az-zur. Nah, sebagian ulama menafsirkan kata az-zur, ya ini hari raya orang kafir. Ya. Jadi orang-orang yang memiliki sifat ibadur rahman, mereka tidak turut serta, ya, tidak menyaksikan sama sekali, tidak ada peran di dalamnya, ya, dengan kegiatan hari raya orang orang kafir. Artinya mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, jika ada orang yang turut melibatkan dirinya dalam hari raya orang kafir seperti tahun baru Masehi ini, berarti dia mendapatkan dosa dan dia termasuk orang-orang yang buruk. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dan di antara kerusakan-kerusakan, ya, kerusakan-kerusakan akibat seorang muslim merayakan tahun baru, di antaranya kerusakan yang pertama kata para ulama, merayakan tahun baru berarti merayakan Id, yaitu merayakan perayaan yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya perayaan Id ini kaum muslimin ada dua yang tadi sudah saya sampaikan, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Oleh karenanya di dalam hadis yang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Kana li ahlil jahiliyah yaumani fi kulli sanah yal'abuna fihima." Ya. Orang-orang jahiliyah dahulu memiliki dua hari, yaitu hari raya Nairus dan Mihrojan. Setiap tahunnya mereka bersenang-senang. Ya, maka Nabi SAW mendatangi mereka dan Nabi bersabda, ya, sekarang Allah telah menggantikan bagi kalian dua hari yang lebih baik dari yang kalian rayakan, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya. Oleh karenanya, setelah itu muncul berbagai pertanyaan. Ya. Maka bolehkah bagi sebagian kaum muslimin untuk merayakan hari raya tahun baru? Ya. Hanya sekedar makan-makan saja, maka kata para ulama, sepakat para ulama, tidak boleh. Meskipun hanya sekedar apa? Perayaan dunia saja, makan-makan saja, atau kumpul-kumpul untuk bakar-bakar ayam, maka ini terlarang dan tidak boleh. Ya. Oleh karenanya, jamaah rahimakumullah, hukum Id perayaan itu terbagi menjadi dua. Hukum Id itu perayaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, Id yang tujuannya adalah beribadah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, ya, kemudian mengagungkan hari tersebut, ya, dalam rangka mendapatkan pahala. Atau yang kedua, ya, Id atau hari perayaan yang mengandung unsur menyerupai orang-orang jahiliyah atau golongan-golongan orang kafir yang lain, maka hukumnya adalah bid'ah kata para ulama, yang terlarang karena tercakup dalam sabda Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan amal dalam agama kami ini, padahal bukanlah termasuk bagian dari agama, maka amal tersebut adalah tertolak. Ya. Demikian pula juga tahun baru di penghujung tahun, ini termasuk perayaan yang terlarang.
karena menyerupai perayaan orang-orang kafir. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di antara kerusakan yang kedua dalam merayakan tahun baru berarti tasyabuh, ya, atau meniru-niru orang-orang kafir, ya. Maka ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumu sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdil qurun qablaha. Ya, kiamat itu tidak akan terjadi hingga umatku ini, kata Nabi, mengikuti jalan generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal. Kemudian shibron bi shibrin, dhira'an wa dhira'in, sejengkal demi sejengkal, kemudian sahasta demi sahasta. Ya. Faqila ya Rasulullah, kafarisa wa rum. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi SAW, ya, apakah mereka mengikuti seperti orang-orang Persia dan Romawi? Maka faqal, Nabi bersabda, wa minan nas illa ulai. Maka Nabi menjawab, siapa lagi selain mereka? Siapa lagi selain mereka? Nabi sejak dulu sudah mewanti-wanti umat ini, ya, memang akan ada yang mengikuti mereka, mengikuti jejak orang-orang Persia, orang-orang Romawi, orang Yahudi dan Nasrani. Ya, Nabi mengatakan shibron bi shibrin, ziro'an wa ziro'in. Ya, sejengkal demi sejengkal, ya, sahasta demi sahasta. Kemudian dalam riwayat yang lainnya juga Nabi mengatakan, ya, kami para sahabat bertanya, kata para sahabat, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi mengatakan, qal faman. Nabi mengatakan, maka siapa lagi kalau bukan mereka? Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ketika beliau menjelaskan hadis tersebut, beliau menjelaskan yang dimaksud shibron bishribrin, ziro'an wa ziro'in, kemudian serta lubang dop, ya, mengikuti sampai masuk lubang dop, lubang hewan tanah yaitu kadal gurun, adalah permisalan, kata Imam Nawawi, adalah permisalan bahwa tingkah laku kaum muslimin sangat mirip sekali dengan tingkah laku orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yaitu kaum muslimin mencocoki mereka dalam kemaksiatan dan berbagai penyimpangan, ya, bukan dalam hal kekufurannya. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah, perkataan Nabi SAW ini merupakan suatu mukjizat bagi Nabi SAW, karena apa yang beliau katakan telah terjadi saat ini. Ini kata Imam Nawawi di zamannya. Ya, di zaman Imam Nawawi saja sudah banyak kaum muslimin yang mulai sedikit demi sedikit, ya, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, yang mulai, ya, kehilangan karakteristiknya sebagai kaum muslimin, yang mulai kehilangan identitas dirinya, sehingga apa? Sehingga mereka menyerupai sedikit demi sedikit, dari gaya rambutnya, dari gaya bajunya, ya, dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah, ya. Dan Nabi SAW telah tegas melarang pada kita semua untuk meniru-niru orang kafir. Ya, beliau mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabuh, yang menyerupai, yang meniru-niru orang kafir, ya, fahuwa minhum, maka mereka ini termasuk bagian dari golongan orang-orang kafir, termasuk dari golongan mereka. Ya, oleh karenanya jangan sampai, ya, kita termasuk di antara hadis ini. Maka kita harus kuat dalam berakidah, dalam berkeyakinan bahwa kita sebagai kaum muslimin punya karakteristik, punya identitas. Ya, tidak boleh bagi kita untuk meniru-niru orang-orang kafir, termasuk dalam perayaan hari besar mereka. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kerusakan yang ketiga, ya, yakni tentang merekayasa amalan yang tanpa tuntunan Nabi SAW di malam tahun baru. Ya, berinovasi dalam beramal, dalam ritual peribadatan tanpa tuntunan di malam tahun baru. Ya, ada orang-orang jahil, orang-orang yang jahil terhadap agamanya, yang mensyariatkan amalan-amalan tertentu pada malam pergantian tahun. Ya, mereka mengatakan, daripada, ya, waktu kaum muslimin sia-sia, lebih baik malam tahun baru ini kita isi dengan zikir berjamaah di masjid. Ada sebagian mengatakan demikian, ya, dan mereka mengatakan ini tentu lebih bermanfaat, ya, daripada menunggu pergantian tahun tanpa ada manfaatnya, main kembang api dan sebagainya. Maka ada sebagian kaum muslimin berkata demikian, ayo lebih baik kita isi
ya kegiatan ini dengan zikir berjamaah di masjid, ya. Maka ini sungguh aneh. Ini sungguh aneh. Dan pensyariatan semacam ini berarti melakukan suatu amalan tanpa ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan perayaan tahun baru sendiri adalah bukan perayaan atau ritual kaum muslimin. Lantas kenapa harus disyariatkan amalan tertentu ketika malam tahun baru tersebut? Apalagi menunggu pergantian tahun, ya, dan akan mengakibatkan meninggalkan berbagai kewajiban sebagaimana nanti yang akan kita jelaskan. Maka jika ada yang mengatakan kepada kita daripada menunggu tahun baru itu diisi dengan hal yang tidak bermanfaat seperti membakar kembang api, ya, dan sebab meniup trompet dan sebagainya, lebih baik diisi dengan zikir berjamaah. Yang penting kan niat kita baik, Ustaz. Ya, kita isi saja dengan apa? Zikir berjamaah di malam tahun baru dibandingkan kita harus ya meniup trompet atau menyalakan kembang api. Maka kami katakan bahwasanya niat baik semacam ini ya dengan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat orang-orang yang berzikir namun tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Mas'ud menegur orang tersebut, ya. Allah, ya, ya Aba Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Setelah ditegur, orang yang berzikir di dalam masjid tersebut mengatakan, demi Allah wahai Abi Abdurrahman. Maksudnya adalah Ibnu Mas'ud. Demi Allah wahai Ibnu Mas'ud, ya, kami tidaklah menginginkan dari zikir ini kecuali kebaikan. Jadi maksud mereka baik, ya, kumpul-kumpul di masjid, ya, di malam tertentu, kemudian zikir berjamaah. Ditegur oleh Ibnu Mas'ud, mereka beralasan, demi Allah wahai Ibnu Mas'ud, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Maka apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Ibnu Mas'ud mengatakan, wa kam min muridil lil khairi lan yusibahu. Ya, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun mereka tidak mendapatkannya. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun mereka tidak mendapatkan. Ya. Jika di dalam suatu amalan, ya, niat baik semata tidak cukup, ya Pak. Karena amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi dua syarat kata para ulama. Syarat yang pertama harus ikhlas. Ikhlas di sini maksudnya adalah murni, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Murni itu artinya tanpa campuran. Allah tidak butuh ya sekutu di dalam beribadah kepadanya. Jadi harus memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud syarat ibadah yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua kata para ulama adalah ittiba'ur rasul, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, ikhlas saja tidak cukup, namun harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah rahimakumullah, kerusakan yang keempat dalam perayaan tahun baru ini, maka dikhawatirkan terjerumus di dalam keharaman dengan mengucapkan selamat tahun baru. Ya. Khawatir apa? Terjerumus dalam keharaman, yaitu dengan mengucapkan selamat tahun baru. Dan kita sudah mengetahui bersama ya bahwa tahun baru Masehi adalah syiarnya orang kafir, bukanlah syiar kaum muslimin. Karena syiar kaum muslimin itu ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha, ditambah satu lagi hari Jumat. Ya. Jadi tidak pantas seorang muslim memberikan ucapan selamat dalam syiar orang kafir seperti tahun baru nanti. Ya. Dan hal ini tidak dibolehkan berdasarkan ijma' para ulama. Ya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, dalam Ahkam Ahli Zimmah, beliau mengatakan, adapun memberi ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir, ya, seperti mengucapkan selamat Natal, ya, selamat tahun baru dan sebagainya, adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama. Jadi hukumnya haram, jemaah. Ya. Apalagi ditambah selamat Natal, selamat Natal dan tahun baru, haram, dilarang. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ya, dan banyak orang yang kurang paham, ya, atau awam dalam agamanya terjatuh dalam kesalahan ini. Ya, sebagian orang tuh menganggap ini hal biasa. Kenapa? Emang ada yang salah? Mungkin mereka mengatakan demikian. Kenapa? Karena mereka tidak paham. Ya.
Nah, orang-orang semacam ini tidak mengetahui kejelekan dari amalan yang mereka perbuat. Oleh karena itu, barang siapa yang beri ucapan selamat pada seseorang yang telah berbuat maksiat, telah berbuat kekufuran dan yang lainnya, maka dia pantas mendapatkan kebencian dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kerusakan yang kelima dari merayakan tahun baru ini, kata para ulama, yakni meninggalkan perkara wajib. Di antara perkara wajib yang sering banyak ditinggalkan adalah sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu. Ya, maka kita akan lihat ya, betapa banyak kita saksikan ketika perayaan malam tahun baru, banyak yang bergadang semalam suntuk untuk menunggu detik-detik pergantian tahun. Ya. Dan bergadang seperti ini diteruskan lagi ya, jam 1, jam 2 malam sampai pagi hari. Ya. Dan kebanyakan orang tersebut begadang luput dari sholat subuh. Nggak sholat subuh mereka jemaah. Ya, kenapa? Karena sudah kelelahan bergadang di tengah malam. Ya, hingga akhirnya mereka tidur ya jam 3 pagi atau jam 4 pagi, ya belum sholat subuh. Bangun-bangun nanti siang, ya di pertengahan siang. Ya. Dan berlalulah bagi mereka kewajiban untuk sholat. Na'udzubillah min dzalik. Dan jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya meninggalkan satu sholat saja itu bukan perkara sepele dosanya. Bahkan kata para ulama, sepakat bahwa itu termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Satu sholat saja. Ya. Makanya orang-orang yang tidak mengerjakan sholat di dunia ini, sengaja meninggalkan sholat, mereka termasuk penghuni neraka sakor. Ya, dalam surat Al-Mudathir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya masalakakum fi sakor. Qalu lam naku minal mushaddiqin. Terjadi dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Dialog yang indah itu. Ya. Di surat Al-Mudathir, penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, masalakakum fi sakor. Kenapa kalian kok sekarang masuk neraka sakor? Apa yang kalian lakukan sehingga menyebabkan kalian ya hari ini masuk neraka sakor? Maka penghuni neraka sakor mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu tidak mengerjakan sholat ketika hidup di dunia. Oleh karenanya, orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat wajib, sholat yang 5 waktu, maka Allah tempatkan mereka semua di neraka sakor. Ya. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan kaum muslimin sepakat bahwa ya meninggalkan sholat yang 5 waktu dengan sengaja, ya satu sholat saja termasuk dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar daripada membunuh, ya, daripada dosa merampas harta orang lain, daripada dosa berzina, daripada dosa mencuri, ya, dan daripada dosa minum minuman keras. Satu saja sudah cukup bagi kita. Ini meninggalkan dengan sengaja satu sholat saja, ya maka dosanya lebih besar dibandingkan 5 dosa tersebut. Dan kata Ibnul Qayyim, orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Ya. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan orang-orang yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya, ya, jadi sholatnya injury time jamaah, karena mungkin sering main bola sehingga ya kebawa dalam sholat offset, ya, hingga keluar waktunya. Ini kata Imam Az-Zahabi termasuk pelaku dosa besar, ya, pelaku dosa besar. Ya. Dan Nabi SAW pun mengancam dengan kekufuran bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami, beliau mengatakan, ya, sami'tu Rasulullah SAW, ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami kaum muslimin wa bainahum dan mereka ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. As-shalah adalah salatnya. Ya. Maksudnya apa? Kami salat, mereka tidak salat. Dan Nabi mengancam di akhir hadis ini, Nabi mengatakan, faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan salat yang 5 waktu, ya faqad kafar, maka dia telah keluar dari Islam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Kemudian dengan merayakan tahun baru juga seseorang dapat terluput dari amalan yang utama. Di antara amalan utama yaitu salat malam.
ya luput dari mengerjakan sholat malam. Ya, Nabi mengatakan, afdolus sholat ba'dal faridah sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Jadi sholat malam adalah sebaik-baik sholat dan sholat yang biasa digemari oleh orang-orang solih. Jadi karakteristik orang-orang solih itu, mereka senantiasa mengerjakan sholat di sepertiga malam. Ketika orang-orang tertidur lelap, mereka bangun untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan seorang pun bisa mendapatkan keutamaan karena bertemu dengan waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu ketika sepertiga malam, malam terakhir. Maka sungguh sia-sia jika seseorang mendapati malam tersebut, namun ia menyia-nyiakannya dengan merayakan tahun baru yang merupakan tahun barunya orang kafir. Ya. Kemudian kerusakan yang berikutnya, kerusakan yang keenam, ya kata para ulama, yaitu begadang tanpa ada hajat. Ya, begadang tanpa ada hajat. Dan bergadang tanpa ada kepentingan yang syar'i, ya, maka ini dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk ya begadang diantaranya menunggu detik-detik pergantian tahun, ya pergantian tahun baru yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, oleh karena diriwayatkan dari Abi Barzah, beliau mengatakan, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun naum qabla al-isya wal haditha ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya, ya, dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Ya, jadi saya ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan ngobrol-ngobrol setelah isya. Para ulama menjelaskan, di antaranya Ibnu Battal rahimahullah, Nabi SAW ya tidak suka begadang setelah sholat isya karena beliau sangat ingin melaksanakan sholat malam dan khawatir jika sampai luput dari sholat subuh berjamaah. Ya. Bahkan Umar bin Khattab sampai-sampai pernah memukul orang yang begadang setelah sholat isya. Ya, ada orang-orang begadang setelah sholat isya dipukul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Umar mengatakan, apakah kalian sekarang begadang di awal malam? Nanti di akhir malam kalian tertidur lelap? Ya. Ya, apalagi dengan begadang ini sampai melalaikan dari sesuatu yang wajib, yaitu salat subuh. Ya. Kemudian kerusakan yang ketujuh dari perayaan tahun baru Masehi ini, kata para ulama, khawatir terjerumus dalam zina. Ya, khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Kalau kita lihat tingkah laku muda-mudi kita saat ini, ya, Gen Z terutama, ya, maka tidak lepas dari ikhtilat, tidak lepas dari campur baur antara pria dan wanita. Dan tidak sedikit dari mereka berkholwat, berdua-duaan. Bahkan mungkin lebih parah lagi dari itu, yaitu sampai terjerumus dalam perbuatan zina, ya, dengan kemaluan. Dan ini yang sering terjadi mungkin di malam perayaan tahun baru Masehi, bergaul dengan lawan jenis sampai terjerumus dalam perbuatan zina. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina, kata Nabi. Setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina. Dan ini sesuatu yang pasti terjadi, kata Nabi SAW. Tidak bisa tidak. Ya. Nabi mengatakan, zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga adalah dengan mendengar, zina lisan adalah dengan berbicara, zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh, ya. Zina kaki adalah dengan melangkah, ya. Zina hati adalah dengan menginginkan atau berangan-angan, berhayal, halu. Ya. Kemudian, lalu kemaluanlah, kata Nabi SAW, yang nanti akan membenarkan atau mengingkari perbuatan tersebut. Hati-hati dari kerusakan perayaan tahun baru ini, diantaranya tidak dapat terjerumus dalam perbuatan zina. Kemudian kerusakan yang kedelapan, mengganggu kaum muslimin. Ya, mengganggu kaum muslimin. Yang merayakan tahun baru, yaitu banyak diramaikan dengan suara mercon, ya, petasan, trompet, dan suara bising lainnya, knalpot, digeber-geber. Ketahuilah ini semua adalah suatu kemungkaran, ya, karena mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Bahkan sangat mengganggu orang-orang yang butuh istirahat, seperti orang yang lagi sakit, bayi yang sedang tidur. Ya. Padahal mengganggu seorang muslim lainnya adalah terlarang. Nabi bersabda, al-muslim man salibal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim, sebaik-baik muslim adalah seseorang yang lisan dan tangannya tidak mengganggu muslim lainnya. Muslim yang baik adalah, ya, seorang muslim yang lisan dan tangannya tidak mengganggu muslim yang lainnya. Ya. Dan Ibnu Battal rahimahullah menjelaskan,
yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah dorongan agar seorang muslim tidak menyakiti kaum muslimin lainnya dengan lisan dan tangan dan seluruh bentuk menyakiti lainnya. Ya. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, orang yang baik itu adalah orang yang tidak menyakiti kaum muslimin lainnya dengan lisan dan tangannya. Walaupun itu hanya menyakiti seekor semut. Ya, walaupun itu hanya menyakiti seekor semut. Maka jemaah, perhatikanlah perkataan yang sangat bagus dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Seekor semut yang kecil saja dilarang disakiti. Lantas bagaimana dengan manusia yang punya akal dan perasaan, disakiti dengan suara bising atau mungkin lebih dari itu. Kemudian kerusakan yang kesembilan, di antara kerusakan yang kesembilan di dalam perayaan tahun baru, yakni meniru perbuatan setan dengan melakukan pemborosan. Ya, meniru perbuatan setan dengan melakukan pemborosan. Ya. Bahwasanya ya, perayaan tahun baru ini adalah perayaan pemborosan yang besar-besaran. Hanya dalam waktu satu malam atau dalam waktu sekian jam. Ya. Sebagian orang sibuk beli mercon, beli petasan, ya. Kemudian sibuk beli yang lainnya, trompet mungkin, ya. Dan beli semua yang mereka siapkan untuk merayakan perayaan tahun baru tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadzir tabdziran, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Dan janganlah kalian menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Dan Allah mengatakan, ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya boros itu adalah saudara-saudaranya setan. Jadi orang yang boros itu, kata Allah, termasuk saudara dari saudara-saudara setan. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Allah ingin membuat manusia menjauh dari sikap boros dengan mengatakan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ya. Kenapa? Karena orang yang boros ini, kata Allah, menyerupai setan. Ya. Dan Ibnu Mas'ud rahimahullah, begitu juga Ibnu Abbas mengatakan, tabzir atau pemborosan adalah menginfakkan sesuatu bukan pada jalan yang benar. Itu namanya tabzir atau mubazir. Menginfakkan sesuatu bukan pada jalan yang benar. Mujahid juga mengatakan seandainya seseorang menginfakkan seluruh hartanya dalam jalan yang benar, itu bukan termasuk tabzir atau pemborosan. Namun, jika seseorang menginfakkan satu mud saja, mud itu ukuran satu telapak tangan, ya, pada jalan yang keliru, itulah yang dinamakan dengan tabzir atau pemborosan. Ya. Dan Qatadah rahimahullah mengatakan, yang namanya pemborosan atau tabzir adalah mengeluarkan nafkah dalam berbuat maksiat kepada Allah pada jalan yang keliru dan pada jalan untuk berbuat kerusakan. Itulah yang disebut dengan pemborosan. Dan yang terakhir jamaah, kerusakan yang ke-10 ya, dalam perayaan tahun baru ini, yakni menyia-nyiakan waktu yang begitu berharga. Ya, kenapa? Karena merayakan tahun baru termasuk membuang-buang waktu. Padahal waktu sangatlah kita butuhkan untuk hal-hal yang bermanfaat dan bukan untuk hal-hal yang sia-sia. Nabi SAW telah memberikan nasihat mengenai tanda kebaikan Islam seseorang. Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ya, maka kita lihat Islam seorang sudah baik atau belum, atau kita introspeksi. Ya, kalau ini tidak ada manfaatnya buat waktu saya, buat agama saya, tinggalkan. Ya, maka Islamnya sudah baik. Namun kalau ada seorang Muslim, dia masuk ke dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka ini tanda keislamannya belum baik. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayah. Di antara tanda kebaikan seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Di antaranya meninggalkan untuk ikut serta dalam perayaan tahun baru Masehi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya sedikit tentang kajian yang kita angkat di siang hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator kita. Ya. Jazakallah khair, Ustaz. Wa'alaikum sama-sama. Alhamdulillah. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian,
rambu-rambu yang disampaikan oleh Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa terhindar terkait dengan bahaya apa yang disampaikan oleh Ustadz, dan kita tetap diberikan keistiqomahan untuk bagaimana menjalankan ketaatan yang juga tadi disampaikan oleh Ustadz. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan kalau ada pertanyaan jamaah. Fadhol. Mungkin biasanya ini hawa-hawanya liburan, Ustadz. Jadi mungkin kita bisa lebih longgar ya. Mungkin teman-teman. Nah, ini Oh, ini ada ada pertanyaan pertanyaan, nih Ustadz. lewat ini ya. Ada pertanyaan Iya, di sini. lewat chat, Izin Ustadz. bertanya ya. Yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah adalah kajian zikir yang dilakukan di malam tahun baru atau kajian zikirnya. Baik. Ya. Jadi semua bentuk peribadatan atau amalan ini syaratnya dua. Ya, agar diterima oleh Allah syaratnya ada dua. Yang pertama harus ikhlas. Ya. Yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kalau ada yang mengkhususkan waktunya, ya, misalkan tadi ya saya sampaikan di uh, awal kita kajian tadi bahwa saja ada yang menyampaikan ya seorang mengatakan daripada kita habiskan tahun baru dengan bermain petasan atau kembang api, ya, lebih baik ya kita isi malam tahun baru ini dengan zikir berjamaah di dalam masjid. Ya. Maka ya kalau dia mengatakan Ustadz saya ikhlas Ustadz, mengadakan zikir ini di malam tahun baru daripada saya harus main petasan atau harus melihat kembang api atau harus bermain trompet, saya ikhlas berzikir ya di malam tahun baru di dalam masjid dengan zikir seperti ini ya, bilangannya sekian ya. Maka kita lihat syarat kedua ya. Karena syarat ibadah yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus sesuai dengan contoh atau tuntunan Nabi SAW. Nabi SAW dan para sahabatnya tidak pernah sama sekali merayakan perayaan hari raya tahun baru. Ya, bahkan penduduk kota Madinah saja sampai ditegur oleh Nabi SAW. Ya, perayaan kalian ini tidak baik. Allah gantikan pada kalian dengan dua hari raya yang terbaik, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka apabila ada yang mengkhususkan berzikir di malam-malam tertentu, ya, atau seperti di malam tahun baru dengan alasan daripada kita bermain petasan, daripada kita bermain kembang api dan sebagainya, lebih baik kita bergadang di malam tahun baru dengan berzikir di masjid, maka dia telah membuat sesuatu yang baru di dalam agama. Dan ini sesuatu yang terlarang dalam syariat kita. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada Ustadz, lagi pertanyaan, tadi silakan ada ya, pertanyaan sebelumnya, Ustadz. Afwan mungkin terlewat ya, Ustadz, di Oh iya, chat Zoom juga ya, terkait dengan ketika kita diundang oleh non Muslim dengan undangan, tapi memang niatnya hanya untuk menjalin ini saja, Ustadz, hubungan baik. Bagaimana hukumnya, Ustadz? undangan apa nih Pak? Undangan apa nih? Kalau di sini tadi Pak Fauzi menyampaikan terkait dengan bentuk undangannya dari non Muslim dalam bentuk apapun, Ustadz. Sedangkan niatnya hanya untuk menghargai sama Iya, manusia, bagaimana hukumnya? baik. Ya. Ya. Kalau undangan seperti pernikahan, ya, dengan syarat diadakan di luar tempat peribadatan mereka ya, bukan diadakan di gereja umpamanya ya, resepsinya, maka tidak mengapa untuk hadir, ya, tidak mengapa untuk hadir karena Allah juga mengatakan sesembelihan ahlul kitab itu halal, sesembelihan ahlul kitab itu halal, ahlul kitab itu orang-orang Yahudi dan Nasrani, jadi sembelihan mereka itu halal untuk dimakan kita, ya. Dalilnya mana? Dalilnya ketika wanita Yahudi ya menjamu Nabi dengan kambing guling, ya wanita Yahudi ya menjamu Nabi dan para sahabat dengan kambing guling, ternyata kambingnya udah diracun ya, Mak. Ya. Setelah Nabi makan ya sebagian sahabat meninggal ya terkena racun wanita Yahudi. Sedangkan Nabi kuat bertahan sampai di usia Nabi 63 tahun baru racun tersebut ya bereaksi dan Nabi meninggal. Ya disebabkan karena salah satu faktornya adalah racun dari wanita Yahudi tersebut. Ini menunjukkan boleh bagi kita untuk memakan sesembelihan orang-orang ahlul kitab, yaitu orang Nasrani dan orang Yahudi. Artinya kalau kita diundang ya hajatan mereka, resepsi pernikahan, selagi bukan di tempat peribadatan mereka, bukan di gereja, maka ini tidak mengapa kita untuk datang. Namun kita tidak boleh mendoakan bagi mereka atau menghadiri syiar-syiar pernikahannya.
ketika ijab kabulnya kita menghadiri, karena itu bentuk syiar mereka. Namun ketika acara resepsinya, maka ini boleh kita bagi kita untuk menghadiri resepsi pernikahan mereka, atau mungkin walimatul khitan ya. Ada sebagian orang kafir itu disunat juga ya. Maka kalau diundang ya, maka tidak mengapa bagi kita untuk datang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ustaz, itu kan kalau dalam birokrasi gitu ya, Ya. dengan misalnya pimpinan, biasanya pimpinan-pimpinan kita itu dalam hal karena memang secara birokrasi kepegawaiannya itu bukan hanya muslim non muslim, ini biasanya juga mengucapkan. Bagaimana hukumnya terkait dengan seorang pimpinan mengucapkan gitu, Ustaz? Ya, ini Kasih, Ustaz. memang masuknya betul ya. Memang dilema ya, dilema. Ya. Namun Nabi mengatakan ya, tidak boleh taat, la ta'atu li makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam memaksiati Allah. Ini Nabi berucap demikian, tidak boleh ya mentaati makhluk dalam memaksiati Allah. Siapa saja ya, termasuk mungkin ya atasan-atasan kita ya. Maka di sini berlaku surat Al-Kafirun ya, lakum dinukum waliyadin. Ya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, maka kita katakan kepada mereka, mohon maaf ya, sekalipun kita punya jabatan, namun kita harus punya prinsip ya. Kita harus punya wala wal barok, punya loyalitas dan rasa kecintaan. Loyalitas dan rasa cinta kita itu kita tunjukkan kepada sama kaum muslimin. Jangan sampai terbalik ya. Demi mempertahankan eksistensi kita, demi mempertahankan jabatan kita, maka kita mencari ridho manusia ya, di atas murka Allah. Mencari ridho manusia di atas murka Allah. Dengan apa? Dengan mengucapkan ya ucapan-ucapan yang khawatir ya, menjadi dosa buat kita. Di antaranya apa? Selamat hari raya Natal umpamanya, atau selamat hari raya tahun baru Masehi pada orang-orang kafir. Maka dilarang oleh Nabi SAW, dan ini termasuk perbuatan kemaksiatan. Kita selaku anak buah umpamanya ya, selaku anak buah ya, kita melihat atasan kita mengucapkan demikian, maka ini termasuk kemungkaran. Nah, kemungkaran ini diperintah oleh Nabi untuk diingkari. Ya, apabila kalian melihat kemungkaran, maka kalian ingkari kalau bisa dengan tangan ya Pak, dengan tangan. Kalau dengan tangan nggak bisa, kata Nabi, dengan lisan, dinasihatin. Bos, kalau bisa jangan bos mengucapkan demikian. Nggak bisa dengan lisan juga, karena kita budaya timur nggak enakan ya. Sedikit-sedikit nggak enakan, sedikit-sedikit nggak enakan, apalagi sama atasan. Waduh, saya nggak enak Ustaz, ini atasan saya. Maka ingkarilah yang ketiga dengan hati. Dan Nabi mengatakan itulah selama-lamanya iman. Ya. Jadi segala bentuk kemungkaran harus kita ingkari dengan tangan, kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, ya sudah dengan hati. Hanya apa? Mengelus dada saja. Ya, istighfar. Astagfirullah. Ya. Dan kita punya prinsip, kalau bos kita, atasan kita mengucapkan ya umpamanya selamat hari Natal dan sebagainya, maka kita punya prinsip sebagai kaum muslimin ya, kuat akidahnya. Ya. Karena Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Ya. Karena mengucapkan selamat hari Natal itu sama dengan kata para ulama, selamat ya hari lahirnya anak Tuhan. Ya. Selamat hari lahirnya anak Tuhan. Padahal kita semua hafal nih. Ya, lam yalid wa lam yulad. Ya, setiap sholat mungkin kita baca. Ya, lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak maupun diperanakan. Tiba-tiba ya di penghujung tahun mengucapkan apa? Selamat hari lahirnya anak Tuhan. Ini kan ironis. Kita hafal lam yalid wa lam yulad, namun begitu hari raya mereka kita ucapkan selamat hari Natal alias selamat hari lahirnya anak Tuhan. Padahal kita mengetahui Tuhan itu tidak beranak dan diperanakan. Maka kita harus punya prinsip ya. Jangan sampai kita mencari ridho manusia di atas murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas Wa keterangannya, dan ini menjadi tazkirah juga. Mungkin ya ini sesuai dengan kekondensian gitu ya. Kadang-kadang kita ketika mengucapkan padahal memang tidak mengucapkan juga tidak mengurangi mungkin Ustaz ya, terkait dengan betul, kekhidmatan. betul. Iya, Gitu. kita punya prinsip, mereka juga mungkin menghargai kalau kita punya Iya, prinsip. Oh iya,
Begitu agama mereka seharusnya, seperti ini ya. Jadi mereka punya prinsip juga. seharusnya kita memulai gitu ya terkait dengan Betul, saling menghargai. Mungkin betul. ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Waktu sudah mungkin tinggal 2 menit lagi sesuai dengan jadwal di 13.30. Ada satu lagi, mumpung Silakan. kita ada Ustadz Beni di sini. Mungkin cukup Ustadz. Mungkin ada Fatimul dari Ustadz. Kami silakan Ustadz. Baik, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hendaknya kita sebagai orang muslim ya harus kuat memegang akidah kita. Kita punya akidah Islamiyah yang kuat. Kemudian kita juga punya identitas sendiri, punya karakteristik sendiri, punya syiar-syiar agama tersendiri. Maka kita jangan sampai latah ya mengikuti perayaan-perayaan orang kafir. Kenapa? Karena ini dilarang oleh syariat kita. Sebaliknya kalau kita mensyiarkan ya syiar-syiar agama kita dari yang mulai yang mungkin kecil-kecil ya. Misalnya bagi laki-laki ya di antara bentuk syiarnya memakai peci, ya. Stasiun pakai peci, naik bis pakai peci. Ini bentuk syiar ya, syiar Islam ya. Baca Al-Qur'an ya. Sambil menunggu di bandara, di stasiun baca Al-Qur'an, ini bentuk syiar Islam ya. Maka kita harus punya identitas diri, jangan sampai malu. Kenapa? Karena kita hidup di negara yang mayoritas muslim terbesar di dunia. Jangan sampai kita terjajah di negeri sendiri. Jadi kita kuatkan lagi akidah kita, jangan sampai terpengaruh dengan sebagian masyarakat yang lain yang turut serta nanti mungkin ya merayakan perayaan tahun baru orang-orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, keimanan, hidayah serta taufik kepada kita semua, dan kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Semoga ilmu yang disampaikan Ustaz menjadi jariah amal Ustaz dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah ditutup oleh Ustaz. Kami juga mengucapkan jazakallahu khairan kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Semoga kita terus diberikan keistiqomahan. Amin amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri. Waalaikumsalam. Pamit dulu semuanya. Barakallahu fikum. Barik. Barakallahu.